Yang tadi Bapak Dewan sampaikan barangkali mungkin bisa dikaji ulang, Pak. Mungkin bisa ketemu, diceritakan dan sebagainya. Mungkin nanti forum berikutnya yang bisa menentukan. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Nordin, secara tegas meminta kepada perusahaan pemilik Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan Pantai Timur Pangandaran untuk segera menghentikan seluruh kegiatan pembangunan dan operasional keramba, karena dinilai melanggar rencana tata ruang wilayah RT/RW, dan mengganggu kawasan wisata unggulan. Permintaan tersebut disampaikan langsung saat melakukan peninjauan lapangan bersama Komisi 2 DPRD, Jumat tanggal 18 Juli tahun 2025. Dalam kesempatan itu, turut hadir berbagai pihak terkait seperti perwakilan perusahaan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Dinas Kelautan Kabupaten Pangandaran, HNSI Pangandaran, dan Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Pangandaran (FMP3). Kami minta pihak perusahaan menghentikan semua aktivitas keramba jaring apung di kawasan Pantai Timur. Ini kawasan pariwisata, dan dari hasil kajian kami, kegiatan tersebut tidak sesuai dengan zonasi dalam RT/RW Kabupaten Pangandaran, ujar Asep Nordin dengan tegas. Asep menegaskan bahwa Pantai Timur merupakan kawasan pariwisata dan konservasi, bukan zona budidaya perikanan. Keberadaan keramba jaring apung yang dikelola oleh pihak swasta dinilai tidak hanya melanggar peraturan, tapi juga merusak daya tarik wisata dan mengganggu ekosistem laut. Ketua DPRD menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal langsung proses evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan keramba. Asep mengatakan, jika dalam proses selanjutnya ditemukan pelanggaran administratif atau izin yang cacat prosedur, maka tidak segan akan merekomendasikan pencabutan izin dan penindakan hukum. Kami tidak anti-investasi, tapi investasi yang sehat itu harus taat aturan, tidak merusak, dan berpihak pada kepentingan publik. Kami akan pastikan ini tidak terjadi lagi ke depan, tandas Asep. Dalam waktu dekat, DPRD akan menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas penertiban dan relokasi kegiatan keramba ke kawasan laut yang memang diperuntukkan untuk budidaya perikanan, tanpa mengganggu kawasan strategis wisata. Ya, dan dari hasil penglihatan, ya, dan dari hasil lihat pemanfaatan ruangnya dan sebagainya, memang terjadi penumpukan. Ya. Baik itu dari sisi konservasi, yang kedua juga dari sisi aktivitas masyarakat yang ada, para wisata, ya, dan nelayan, ya, ini bertabrakan. Terjadi penumpukan dalam satu titik koordinat, ya. Dan ini pasti akan menjadi persoalan sosial, ya. Akan berdampak terhadap kenyamanan, akan berdampak terhadap keamanan, akan berdampak terhadap ekonomi masyarakat dan sebagainya, ya. Nah, tentu ada beberapa hal yang harus menjadi dasar pemikiran kita, ya. Yang pertama tentu harus dilihat dari aspek hukumnya, ya, aspek regulasinya, ya. Aspek regulasinya seperti apa, ya. Apa yang menjadi dasar hukumnya, ya. Yang kedua harus ada kesesuaian, ya, harus ada kesesuaian dengan regulasi yang ada di Kabupaten Pangandaran, yang ada di provinsi. Ya. Saya melihat ada di Perda 13/2016 terkait dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Ya, disampaikan di sana di pasal 42, ya, dan begitu juga di penjelasan 42, ya. Nah, emang Pangandaran termasuk kalau di dalam perda itu, Pangandaran di paling akhir tuh kabupaten yang bisa dilakukan budidaya. Nah, menjawab perda itu, pemerintah Kabupaten Pangandaran dijawab melalui Pergub, ya, ada Pergub 2014, 2016, 2014. Ya, itu terkait juga dengan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, ya, pulau-pulau kecil dan kawasan kecil dan pulau-pulau kecil. Di pasal 37 itu terkait dengan penentuan zona industri, dan zona industri ada di Pangandaran. Nah, di pasal 38 itu penentuan zona budidaya, dan lokasinya di
Parigi dan Cijulang. Nah artinya apa? Dari Perbuk itu memang Pangandaran bukan zona budidaya. Nah, maka perlu nih penyesuaian tata ruang. Ya. Nah dari diskusi yang kita sampaikan tadi, dan saya mendengar apa yang disampaikan oleh PSDKP, beliau sebagai pengawas, ya, menyampaikan kalau tidak ada kesesuaian, kalau terjadi penumpukan, ya, ada kepentingan-kepentingan lain dan tidak menjadi persoalan, maka beliau menyampaikan perlu KKPRL ini untuk dikaji ulang. Ya, yang hari ini kan kesepakatannya harus ada kaji ulang dan kami tentu akan memfasilitasi itu dengan keinginan masyarakat. Nanti kita akan rapat dengan pemerintah daerah ya, terkait dengan apa hasil musyawarah hari ini. Sementara itu, perwakilan Forum Masyarakat Peduli Pariwisata Pangandaran FMP3 menyatakan mendukung penuh sikap tegas DPRD. Mereka menganggap keputusan tersebut sebagai langkah strategis untuk menjaga kualitas dan keberlanjutan pariwisata Pangandaran. Langkah ini sangat kami apresiasi. Pantai Timur bukan tempat untuk industri perikanan besar. Ini adalah wajah utama pariwisata kami. Keramba-keramba itu telah mencederai keindahan dan kenyamanan laut kami, ungkap salah satu aktivis FMP3. Senada dengan itu, HNSI Kabupaten Pangandaran juga meminta agar penataan ruang laut segera dilakukan agar aktivitas nelayan tradisional tidak terganggu oleh investasi besar yang berpotensi merusak habitat alami ikan. Menanggapi keputusan tersebut, Kepala Perusahaan menyatakan bahwa pihaknya menghormati dan menerima keputusan Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran yang disampaikan dalam forum bersama berbagai pemangku kepentingan. Kami menghormati dan menerima putusan Ketua DPRD Pangandaran sebagai hasil dari kesepakatan bersama dalam pertemuan ini. Kami akan segera menghentikan sementara seluruh kegiatan keramba di Pantai Timur sambil menunggu arahan dan evaluasi lebih lanjut dari pemerintah daerah, ujar Fiarnapi. Fiarnapi juga menyatakan bahwa perusahaannya terbuka untuk berdialog dan mengikuti prosedur hukum serta kebijakan daerah yang berlaku. Pihaknya berharap semua pihak bisa duduk bersama untuk menemukan solusi terbaik tanpa saling merugikan. Kami hadir di sini untuk berusaha secara legal dan konstruktif. Jika memang ada ketidaksesuaian, kami akan mengikuti prosesnya dan siap memindahkan aktivitas kami ke lokasi yang sesuai dengan peruntukan ruang, tambahnya. Menyambut baik dengan pernyataan dari dan sudah dikumpulkan oleh Ketua Dewan Pangandaran, dan kita akan coba lebih berhati-hati dan kita akan berkoordinasi, dan ada pernyataan-pernyataan yang memang kita akan bisa jawab nantinya melihat dari kondisi sekarang. Terkait dengan sosialisasi, kita sebenarnya sudah kita lakukan 2 kali di beberapa tempat, dan ada memang beberapa yang kita bisa kita sampaikan, dan kita pun juga sudah memberikan masukan yang baik juga terkait dengan hal itu. Dan kajian ini kan juga sebenarnya sudah ada di tahun 2019 ya. Nah, di 2019 ini sampai dengan sekarang, dan ini muncul konflik ini sekarang ini mungkin coba kita diskusikan lagi. Nah, terkait dengan izin operasi yang tadi sempat disinggung, PKKPRL itu kita memang sudah ada izin untuk lokasi, dan untuk izin operasi sebenarnya sudah ada. Itu namanya CBIB. CBIB itu adalah sertifikat budidaya ikan yang baik. Nah, itu merupakan izin operasi dari kita. Jadi terkait dengan hal tersebut itu bisa kita jawab. Nah, untuk langkah ke depannya mungkin kita juga akan koordinasi lagi nih dengan masyarakat setempat. Sebenarnya mana sih yang terganggu? Bergesekan. Tetapi kalau kita lihat tadi kita sudah jalan bareng tadi ke sana, itu kan memang posisi jaring arat di sebelah mana, posisi jaring itu di water spot di mana, itu kan masih bisa beraktivitas ya, dan tidak ada yang terganggu dalam hal ini. Saya sih itu yang kita lihat fakta di lapangan aja sih. Abdullah Haris melaporkan untuk Berita TV Pangandaran.